Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 Paralel D, Program Studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu berupa Project Citizen dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Rasa Nasionalisme Generasi Penerus Bangsa. Tugas ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Sebelum itu mungkin saya dapat memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada teman saya. Saya Diana Sylvia Rahmawardani dengan NPM 200310101038. Kemudian ada saya sendiri, Kirana Aurelia Salsabila dengan nomor NPM 200310101139. Saya Sylvia Sofianti, NPM 200310101041. Saya Bintang Bayu Sisarit Pala dengan nomor NPM 200310101014. Saya Ahmad Sofwan Latif dengan NPM 200310101015. Menjadi alasan kenapa kami mengambil judul bagaimana pengaruh media sosial terhadap generasi penerus bangsa adalah karena rasa nasionalisme sendiri adalah suatu sikap yang sudah memang seharusnya dimiliki oleh setiap remaja. Karena salah satu cara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan cara yang paling sederhana dari diri sendiri. Nah, tetapi karena perkembangan teknologi, budaya-budaya luar itu dapat dengan mudah masuk ke dalam dan bercampur dengan budaya Indonesia. Nah, ini mungkin ada suatu celah atau ada kemungkinan tergesernya atau tergerusnya rasa nasionalisme dari remaja generasi penerus bangsa itu sendiri. Nah, untuk itu kita ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh sosial media itu, baik itu positif atau negatif terhadap rasa nasionalisme dari generasi penerus bangsa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita melakukan survei terhadap beberapa remaja, yaitu kurang lebih ada 45 responden, dan berikut adalah hasilnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berapa sih usia remaja yang kebanyakan menggunakan sosial media? Dari penelitian yang diambil secara acak pada anak usia remaja 15-25 tahun dan dari 45 responden yang mengikuti survei terdapat 95,55% yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu anak usia remaja usia 15 tahun sampai 25 tahun. Dan seberapa sering para remaja tersebut menggunakan media sosial. Pada penelitian ini, anak usia 15 sampai 25 tahun sering menggunakan media sosial. Hal ini ditunjukkan bahwa peluang masuknya pengaruh sosial media menjadi sangat besar terhadap rasa nasionalisme. Selanjutnya, apa saja sosial media yang sering digunakan oleh mereka? Sosial media yang sering digunakan oleh para responder yaitu adalah WhatsApp. Karena WhatsApp itu sekarang menjadi alat komunikasi di berbagai kalangan. Dan penelitian ini
Dari 45 responden, itu kebanyakan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Konten apa saja sih yang menarik perhatian mereka? Pada penelitian ini mengambil sampel secara acak pada anak remaja usia 15-25 tahun. Konten-konten yang sering dilihat oleh mereka yaitu psikologi, game, kesehatan, percintaan, politik, unboxing, otomotif, traveling, tari, agama, hiburan, komik, berita, sosial, makanan, komedi, tips and trik, fashion, motivasi, musik, vlog, dan edukasi. Seberapa penting sih rasa nasionalisme bagi mereka? Pertukaran informasi yang sangat cepat dari berbagai belahan dunia menyebabkan semua informasi dapat masuk dengan mudah. Merebaknya konten luar negeri yang lebih menarik perhatian mereka, perlahan-lahan akan menggerus rasa nasionalisme yang seharusnya menjadi benteng dari pengaruh luar. Seberapa penting nasionalisme? Penelitian ini mengambil sampel secara acak pada anak remaja usia 15-25 tahun. Dari 45 responden yang melakukan survei, kurang lebih sebesar 98% responden menganggap bahwa sikap nasionalisme sangat penting. Hal ini tentu cukup menggembirakan karena remaja generasi penerus bangsa masih memiliki kesadaran akan pentingnya rasa nasionalisme. Sebelum membahasnya lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, baik dari internal maupun eksternal, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Pengaruh media sosial terhadap rasa nasionalisme remaja. Yang pertama, ada penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengubah perilaku sosial remaja di masyarakat. Yang kedua, penggunaan media sosial yang sering membuat candu bagi remaja yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Yang ketiga, penggunaan media sosial secara berlebihan, remaja menjadi seperti menutup diri, atau bahkan hingga tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, konten yang berasal dari berbagai belahan dunia, tentunya membawa budaya mereka masuk ke dalam Indonesia, yang mana tidak semuanya sesuai dengan budaya kita. Apalagi jika ditambah dengan adanya konten yang mengandung sara, malah justru akan menyebabkan perpecahan. Yang kelima, jika terus dibiarkan, hal ini dapat menggerus rasa nasionalisme yang ada dalam diri warga negara, terutama para remaja yang kenyataannya rentan dan sangat mudah terpengaruh. Nah, selain ada pengaruh, di sini juga ada dampaknya. Yang pertama, dampak positif. Media penyampaian informasi contohnya. Bahkan informasi dari berbagai belahan bumi dapat tersebar dengan sangat luas dan cepat. Selanjutnya ada media komunikasi.
Media sosial juga dapat menghubungkan orang yang berada di tempat yang jauh. Selanjutnya, mempermudah aktivitas manusia. Teknologi kini memungkinkan kita berbelanja atau membayar apapun hanya melalui satu jari. Yang terakhir ada media edukasi dan dakwah. Sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, serta penyebaran ilmu pengetahuan. Selain dampak positif, adapun dampak negatif yaitu yang pertama, tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Yang kedua, hoax. Berita yang tidak diketahui dari mana sumbernya dapat menyebabkan perpecahan. Yang ketiga, individualisme. Seseorang lebih mementingkan diri sendiri, tidak sadar akan lingkungan sekitar. Yang keempat, pornografi. Pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha merusak moral bangsa. Yang kelima, kekerasan. Bullying ini dapat memberikan dampak yang besar, yakni rasa trauma. Keenam, lupa waktu. Remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia. Yang ketujuh, hilangnya rasa nasionalisme. Konten luar negeri yang lebih menarik perlahan-lahan akan menghilangkan rasa cinta tanah air. Tentu perlu diperlukan solusi yang tepat untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama melalui media sosial atau sosial media. Baik buruknya suatu perkembangan dan kemajuan, terutama teknologi informasi, tentunya berangkat dari diri masing-masing individu, sehingga solusi yang paling tepat ialah pembinaan karakter serta penumbuhan rasa nasionalisme sejak dini pada setiap remaja, sehingga mereka dapat memilih mana yang baik dan dapat dicontoh dan mana yang tidak. Selain itu, mengubah paradigma berpikir dan pola kehidupan manusia menjadi teknologi based, tetapi tetap memegang teguh rasa nasionalisme. Kemudian, peran pemerintah juga dapat menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama melalui sosial media. Peran pemerintah juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Contohnya, membentuk Badan Cyber Nasional yang bertujuan untuk menangkal berita bohong atau hoax yang beredar di internet. Apalagi jika berita tersebut membawa unsur sara, tentu dapat segera diberantas karena dapat menyebabkan perpecahan. Dengan adanya Badan Cyber Nasional serta adanya pernyataan pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada penyebar berita bohong, tentunya bukan jaminan bahwa berita bohong akan berhenti, namun perlu ada kerjasama dengan masyarakat dan penerapan kode etik media sosial, serta digalakkan begitu juga dengan norma sosial yang dapat menjadi rambu bagi netizen untuk memikirkan secara matang apakah informasi tersebut layak atau tidak untuk disebarkan dan dikonsumsi secara luas. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tugas kami. Jika ditarik kesimpulan, memang perkembangan teknologi itu tidak bisa dipungkiri membawa dampak baik dan dampak buruk. Nah, semuanya kembali lagi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi dari perkembangan teknologi tersebut? Apakah kita mengambil sisi positif atau mengambil sisi negatifnya? Tentunya itu harus dari diri kita sendiri, yaitu memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Jadi orang di sekitar mungkin bisa memberikan pembinaan karakter atau sosial kepada anak-anak mereka sejak dini agar mereka memiliki rasa cinta tanah air yang sangat kuat dan tidak mudah terpengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita, yaitu budaya negara Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe.